Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Mr. Jos, Wakil Rektor Kampus Bisnis Umar Usman, kuliah setahun jadi pengusaha. Wah, kayaknya hari kemarin udah mulai pada ternyata nggak malah dikasih duit, malah diomelin. Betul sekali. Saya ngomelin lemahnya Bapak Ibu, saya ngomelin malesnya Bapak Ibu. Insya Allah hari ini Bapak Ibu udah sholat subuh tepat waktu, keren ya. Tolong bisa pertahankan. Ada nggak ada utang tetap sholat subuh tepat waktu, bangun. Insya Allah kalau kita bisa bangun subuh ya, bisa bangun rumah tangga, bangun kerajaan bisnis, bangun apapun, karena itu yang paling berat ya. Dan yang kedua, malas ya. Insya Allah Bapak Ibu sekarang udah mulai mikir, saya harus ke rumah siapa, saya harus ke tempat usaha siapa, saya harus bantuin siapa. Insya Allah hari itu akan dijamin. Jangan sampai minta-minta Bapak Ibu, jangan sampai kesannya itu tampangnya ngemis, jangan. Orang pengemis itu di salah satu hadis mukanya nanti di akhirat, wajahnya nanti di akhirat bopeng-bopeng ya, alias tidak berbentuk, tidak berupa. Nah, insya Allah kita jaga harga diri kita. Tapi kalau kita dikasih ya alhamdulillah, tapi kita nggak minta ya, sehingga kita tetap punya izah yang luar biasa. Oke Bapak Ibu, dua sifat sudah kita ketahui sama-sama. Kita nggak boleh lemah, jadi nggak boleh ngedumel, nggak boleh ngomel, nggak boleh utang saya banyak dan sebagainya. Boleh ngomong, tapi waktu doa. Boleh ngomong hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita cerita ke orang, apakah utangnya dibayarin Bapak Ibu? Enggak. Sekali lagi, saya bilang enggak, ya kan? Nah makanya mending ngedumel sama Allah, ya. Ngedumel waktu tahajud, ngedumel waktu subuh, ngedumel waktu duha, duhur, asar, maghrib, isya, sehari 7 kali. Coba deh. Allah Maha Kuasa dan dengerin kan Bapak Ibu, wah, semuanya ini miliknya. Semuanya ini miliknya. Kalau dia berkemandat, langsung Bapak Ibu dikasih. Cuma kita nggak sabar ngedumel 7 kali sehari, ya kan? Nah insya Allah ini saatnya kita untuk berubah, ya. Yang malas tadi tolong segera diperbaiki, mau kerja mau usaha dua-duanya itu berkah. Tapi menurut saya kalau mau hasilnya terus melimpah di sini di usaha. Karena kalau kita kerja kan udah pasti sehari dapatnya berapa, sehari gajinya berapa, sehari hariannya berapa. Tapi kalau usaha bisa kita lipat gandakan lagi dengan akal kita, dengan ilmu kita. Insya Allah kalau Bapak Ibu di kampus Bisnis Umar Usman udah setahun jadi pengusaha akan ditempa itu semuanya. Ya, yang mau daftar segera ya. Ini bukan promosi, tapi ajakan saat ini juga ya. Nah, oke, kita lanjut di B sama P. Bapak Ibu, ini Mr. Jos, saya ini ya duit pemasukannya dari proyekan. Setahun mungkin 3-4 proyek, ya kan? Akhirnya dapat proyekan gede. Buat apa? Leasing, ya. Buat mobil, buat ini. Bayangin, penghasilannya nggak pasti, tapi pengeluarannya pasti. Mobil tuh rata-rata 3-4 juta sebulan, betul? Pendapatannya nggak pasti, pemasukannya nggak pasti, tapi keluarnya pasti. Dia tiba-tiba hire karyawan tetap. Padahal freelance kemarin juga nggak apa-apa, ya. Nah saya bilang ya, B ini penyakit orang banyak utang nih, bakhil alias pelit. Bagi saya itu kalau mobil emang nggak sanggup bayar lepaskan. Tapi Mr. Jos, saya nanti naik angkot lagi. Dulu juga naik angkot kan, dulu juga jalan kaki kan, kenapa sekarang enggak? Banyak orang yang nggak mampu melepaskan apa yang dia cintai. Toh nanti mati dilepasin semua. Sekarang kalau rugi lepasin itu semua. Nyawa kantor nggak sanggup, ya udah. Balik ke rumah lagi, bahkan kemarin tua nggak masalah. Lagi banyak utang, lagi banyak rugi. Ya boleh jadi ini juga ibrah buat kita ya. Kemarin banyak nikmat, banyak syukur, banyak harta, nggak kita manfaatkan dengan bagus-bagus ya. Nggak kita terus kembangkan, malah kita terjebak utang, terjebak gaya hidup, banyak gaya doang. Ya. Nah tolong di bakhil ini lepaskan apa yang kita punya. Orang datang lagi utang ke kita, boleh jadi kita nggak bisa bayar sepenuhnya, tapi bayar sebisanya. Utangnya 1 juta, ada uang 10.000, cicil 10.000, ada 100.000, bayar 100.000 memang nggak selesai, tapi dengan dia bayar ya, kita membayar ini ke dia ridho sama kita. Boleh jadi ridhonya dia akan membuka rizki kita yang selama ini tertutup dan mampet. Ya, jadi kalau kita nggak bisa bayar ya, pertama minta izin bayarnya seadanya ya, dan yang kedua minta doa. Ya, kita nggak minta duit. Ya semoga dengan itu insya Allah dia ridho. Nah kalau dimaki-maki gimana? Kalau diomelin gimana? Dengerin. Wong dia ya ngutangin kita. Waktu kita ngutang gimana? Ngerayu-ngerayu kayak orang mau pacaran kan? Wah nanti ini senyumnya lebar. Giliran kita ditagih, ngilang-ngilang kayak buronan, betul nggak? Itu kelakuan kita. Nah jangan sampai itu ada. Ada orang datang lagi utang, ya temuin. Nggak usah bilang lagi keluar lagi ini, harus gentle, harus kesatria.
Orang bakhil ini ya kebalikannya apa? Dermawan. Nah, dermawan nggak punya uang gimana Mr. Jos ya? Bantuin tenaga kita ya, bersihin masjid ya. Guru saya Mas Iko Santosa, pendiri Kampus Bisnis Umar Usman Kuliah Setahun Jadi Pengusaha ini nyaranin, yang banyak utang, suruh ngapain? Ngepel masjid. Mahasiswa di sini juga sama ngepel masjid, saya juga ngepel juga, nyuruhin tapi juga ngelakuin, semuanya mahasiswa di sini. Orang ngepel masjid, kayak pembantu Mr. Jos ya, memang pembantu di rumah ya. Apakah dia bantu-bantu? Enggak. Akhir bulan dapat gaji ya? Dapat. Sekarang kita ngepel masjid, bersihin masjid, nyapu masjid ya, kemuncingin masjid semua. Masjid milik siapa? Ya, milik Allah. Allah Maha Kaya nggak? Pasti. Masa kita udah ngepel nggak digaji sama Allah? Pasti. Mungkin boleh jadi kita ketemu relasi, terbuka sebuah proyek baru lagi, atau rezeki dari yang lain-lain. Coba. Saya juga pernah praktekkan, pas ngepel juga malu gitu kan, ketemu orang, gak pura-pura kayak gini. Ya kayak gitu kelakuan kita. Udah nggak punya duit ya, nggak mau melakukan sesuatu. Nah, bakhil ini pelit. Selain pelit uang, pelit waktu, pelit tenaga, macam-macamnya pelit. Saya minta Bapak Ibu semua yang nonton ini, jangan kayak gitu lagi. Saya melakukan dan saya menuntut Bapak Ibu juga melakukan. Supaya apa? Utangnya lunas. Nah, kalau udah kayak gitu seneng kan? Nah, jadi besok ya cari musola dan masjid di dekat rumah. Ngapain? Ngepel. Ngapain? Nyapuin. Ngapain? Bersihin. Ya, ada mahasiswa saya ya, dia punya gerakan bersih-bersih masjid. Alhamdulillah rezekinya luar biasa. Habis ini saya doain dia menikah. Kebetulan sama mahasiswa saya yang soleh juga, yang untuk masuk sini harus nazar 100 hari puasa. Pokoknya keren banget lah. Udah dari Taiwan, tabungannya banyak, bisnisnya wah keren banget. Saya doain itu segera menikah bulan depan, dan si calonnya juga segera punya uang 25 juta lah, karena dia ada tabungan harus nyelesain. Dan sekarang pun dia juga bantuin saya ya untuk rekaman ini. Insya Allah nikah banget pokoknya dia. Sekarang cengar-cengir dia sambil doa ya, bismillah. Nah, oke itu aja Bapak Ibu. Karena waktu kemarin saya ngukum dia juga kalau nggak selesai merebut masjid. Cita-cita merebut masjid. Jos mari jos, top mari top, ya kan? Udah lanjut ya. Yang penting jangan pelit tenaga, jangan pelit uang, jangan pelit waktu, jangan pelit apapun. Kasih ke Allah dan Allah akan pasti balas kepada kita. Jadi udah nggak boleh malas ini kan? Nah, saya tuntut dengan kerja apa? Kerja rodi sama masjid, ya. Nah, P yang terakhir, ini penyakit buat orang banyak utang, pengecut. Saya punya teman, ya, utang saya ke dia sekian. Apa yang dilakukan? Delkon. WhatsApp saya di Delkon, Facebook saya di Delkon. Mau nagih utang susah, ngilang nggak karu-karuan. Ini sifat pengecut. Kalau Bapak Ibu melarikan rezeki orang, siap-siap harta di Bapak Ibu juga akan dilarikan oleh orang. Akan terjadi sunatullah, akan terjadi hukum alam, akan terjadi karma. Di sini dibalas, di sono masih dibalas. Waktu kita mati akan ditanya, utangmu belum selesai. Utangmu yang kesini nih, belum kamu bayar. Hati-hati Bapak Ibu. Ini sifat kalau kita pelihara ya, jadi pengkhianat ya. Doanya itu banyak. Contoh nih, si A punya utang si B, ya kan? Nggak dibayar, ya nggak? Si A punya utang kepada si B, ya. A punya utang kepada si B. Berarti A ini utang ya, nggak dibayar. B akan cerita mana Bapak Ibu? D, E, F, G, H, I, J, terus. Nama Bapak Ibu jelek. Kalau udah jelek namanya, mau bisnis apa aja susah, mau kerja apa aja susah. Bahkan nanti sama tukang sayur, hati-hati sama si ini, banyak utang. Makin nyungsep kalau sifatnya ini. Saya punya tetangga Bapak Ibu, sampai dia pindah kontrakan karena semuanya diutangin sama dia dan semua orang jadi tahu ya. Akhirnya hati-hati sampai dia pindah kontrakan, dan kita juga nggak tahu kontrakannya di mana. Dia sampai nggak selamatan, nggak woro-woro, saking takutnya. Ini kalau dipelihara terus, ya itu rezekinya makin kisut. Nah, dengan 4 sifat ini ya, kita harus hindari. Ada hal yang paling mudah lagi, saya juga praktekkan dengan mahasiswa. Coba pagi dan sore, diingat selalu 4 hal ini. Ada yang cara yang mudah, murah dan berkah. Apa itu? Baca doa. Ada doa yang lebih kompleks lagi di mana? Di doa Al-Matsurat. Ya, silakan dicari sendiri di salah satu bagiannya. Karena waktu itu ilmu dari ini adalah doa itu, dan doa ini adalah dari Nabi Muhammad SAW, di mana saya itu ada sahabat kejebak utang. Ya Nabi, saya minta doa apa yang bisa membebaskan saya dari kredit utang. Kemudian doanya itu intinya ini, cari di Al-Matsurat.
ada. Kalau nggak beli, kalau nggak bisa download gratis, oke? Nah, kalau udah baca keren, Arabnya ngerti, tapi juga artinya dibaca, dipahami. Oh, doanya saya nggak mau lemah, berarti saya harus kuat. Oh, doanya saya nggak boleh malas, berarti saya harus kerja, harus usaha. Oh, saya nggak boleh bakhil, mulai dari saat ini saya harus bantuin orang, saya harus bersihin masjid dan sebagainya. Oh, saya nggak boleh pengecut, ketemu sama orang berani. Insya Allah, saya dawamkan, saya lakukan, dan mahasiswa saya lakukan di rumah Rusman dari pagi sampai sore. Besoknya lagi pagi sampai sore, besoknya lagi pagi sampai sore. Insya Allah pelan-pelan Allah buka jalan rezeki kita semuanya. Itulah Bapak Ibu serial Jurus Bebas Utang ini kemarin udah 1, sekarang 2, dan nanti ada yang ketiga. Penasaran gimana supaya cepat bebas utang? Saya punya satu resep yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Oke ya, tolong dikepoin dan tolong ditanya ke WhatsAppnya Mr. Jos, boleh catat 0818 0952 0065 ya. Nggak ada di sini karena nanti yang ngedit kelamaan ya. Atau di Facebook juga ada di Ahmad Basori. Terima kasih. Saya Ahmad Basori, Wakil Rektor Kampus Bisnis Umaul Usman, kuliah setahun jadi pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.